Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, senang sekali. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Karena itu kami akan sedikit akan memperkenalkan diri kami. Nama kami adalah Abdul Razak, yang mana kami akan memandu jalannya talkshow pada pagi hari ini. Tak terasa sudah 75 tahun lamanya negara Republik Indonesia telah merdeka. Tapi banyak di antara kita, yakni para regenerasi penerus bangsa, yang kurang memahami bahkan acuh tak acuh terhadap sejarah kemerdekaan Indonesia. Tentunya hal itu sangat bertolak belakang dengan perkataan Bapak Proklamator kita yang mengatakan jangan pernah melupakan sejarah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas tuntas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Tentunya pada segmen kali ini kami tidak sendirian. Kami akan ditemani dengan narasumber kami. Langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu dengan Bapak Sucipto SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak Sucipto? Dipakai dulu, Pak. Ngomong-ngomong, Pak Sucipto ini lebih enjoy dipanggil apa ya ketika berbincang-bincang seperti ini? Cukup panggil saya dengan Pak Cip. Oh, Pak Cip. Ya. Saya pikir dipanggil bro saja, seperti Bapak Dr. Anantatur yang lebih suka dipanggil bro. Ya, ini cuma jenaka sejenak, Pak ya. Pada perbincangan kali ini kita akan bagi dua session, Pak ya. Session yang pertama adalah bagaimana pandangan umum tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Itu seperti apa nanti pandangan umumnya. Dan sesi yang kedua adalah tentang seputar kemerdekaan Indonesia. Ya, baiklah, kita akan mulai dengan pandangan umum dulu, Pak ya. Seperti apa pandangan umum miturut Bapak Sucipto? Itu seperti apa? Baik saudaraku, terkait tentang kemerdekaan dalam pandangan umum, wabil khusus dalam pandangan agama Islam yang saya pahami adalah kemerdekaan itu suatu nilai tatanan yang harus diwujudkan oleh manusia, karena itu adalah menjadi hak hidup manusia. Tujuan kemerdekaan itu jika sudah dicapai sebagaimana maqasidus syariah, itu adalah hifdzul aql, hifdzul nasl, hifdzul mal, hifdzuddin diantaranya, sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syatibi. Kemerdekaan itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Karena kemerdekaan begitu penting sehingga Umar bin Khattab misalnya menegaskan dengan lantang, kalian adalah manusia-manusia yang dilahirkan secara merdeka dan bebas. Maka jangan pernah mau ditindas. Itu pernyataan Umar bin Khattab. Kalau kita menelisik sejarah ke atas lagi, di antara visi dan misi para nabi itu yang pasti sama adalah satu, yaitu misi tauhid. Seluruh nabi dan rasul misi utamanya adalah tauhid. Mulai Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, misi yang sama dan utama adalah tauhid. Kemudian ada misi sampingan, dan itu tidak kalah penting, adalah disesuaikan dengan keadaan umatnya.
Yang pasti dalam sejarah, dalam rekaman sejarah adalah di antara misi Nabi Musa alaihi salam dan misi Nabi Harun alaihissalam yang hidup sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, misinya adalah memerdekakan bangsa Israel dari tekanan, dari penindasan, dari penjajahan Fir'aun. Sehingga selama hidup sejak Musa alaihissalam, sejak Nabi Harun diangkat sebagai Rasul, misi terbesarnya adalah memerdekakan, membebaskan bangsa Israel dari cengkraman, dari intimidasi dan penindasan Fir'aun. Bisa dikatakan Nabi Musa adalah seorang nabi yang juga pejuang kemerdekaan, bahkan perebut kemerdekaan bangsa Israel. Selanjutnya tentang kemerdekaan. Dalam konteks keindonesiaan, Bung Karno pernah ditanya, lebih penting mana, adil dan merdeka? Bung Karno dengan tegas menjawab, lebih penting merdeka daripada adil. Kenapa? Karena tidak mungkin keadilan itu akan terwujud jika tidak ada kemerdekaan. Nah, alhamdulillahnya setelah Indonesia dijajah selama kurang lebih 350 tahun oleh bangsa Eropa, kemudian cuma 3 tahun oleh bangsa Asia yaitu Jepang, pada akhirnya Indonesia menjadi merdeka. Dan di saat Indonesia sudah merdeka seperti itu, kita teringat sebuah firman suci dalam Quran surat 47 Muhammad yang ayat 13 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ka'ayyin min qaryatin hiya asyaddu quwwatan min qaryatika allati ahlaknahu fala nasira lahu. Betapa banyak negara, bangsa yang lebih kuat daripada bangsamu Muhammad kami hancurkan, dan ketika saat itu tak ada satu penolong pun yang mampu menghancurkan. Jadi intinya adalah jika maqasidus syariah, maksud-maksud syariah itu diantaranya adalah hifdzuddin, memelihara, menjaga, menjamin keberagamaan, hifdzul akal, menjaga potensi akal, hifdzun nasl, menjaga dan menjamin keberlangsungan hidup generasi, dan hifdzul mal, menjaga dan menjamin keamanan dalam hal kepemilikan harta. Dan itu tidak mungkin terwujud tanpa adanya kemerdekaan. Maka kemerdekaan adalah suatu keharusan yang harus diperjuangkan dan direbut oleh siapapun, wabil khusus oleh umat Islam. Konteks sedikit, dalam konteks beribadah misalnya, di antara tuntutan agama ketika kita melakukan ibadah, contoh sholat misalnya, kita dianjurkan, dituntut, diajari, dimotivasi untuk khusyuk ketika melakukan sholat. Khusyuk tidak mungkin tercapai dalam kondisi perang. Khusyuk sangat sulit dicapai ketika kondisi negara tidak stabil. Oleh karena itu kaidah usul fikih mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa sempurna tanpa hal lain, maka hal lain itu pun hukumnya sama, yaitu wajib. Maka ketika khusyuk itu dalam tanda kutip menjadi suatu keharusan yang bisa diperoleh oleh orang yang melakukan ibadah, dan khusyuk itu tidak mungkin diraih, dicapai tanpa adanya stabilitas nasional, stabilitas kondisi yang kondusif, dan kondisi yang kondusif itu tidak mungkin ada tanpa sebuah kemerdekaan, maka kemerdekaan itu pun adalah hal yang wajib yang harus kita jaga. Itu menurut pandangan saya tentang kemerdekaan secara umum maupun sedikit dari sisi agama Islam.
kasih. Jadi itulah pandangan umum yang telah dijelaskan secara detail oleh narasumber kita. Monggo diminum dulu Pak, biar lebih rileks. Ya. Jadi kita lanjutkan kepada sesi yang kedua Pak ya. Silakan. Sesi yang kedua ini adalah seputar pertanyaan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Bagaimana Islam memandang kemerdekaan dan berjuang merebut kemerdekaan Indonesia? Itu seperti apa? Baik. Dalam konteks keindonesiaan, sebagaimana yang terdokumentasikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kenapa kemerdekaan itu menjadi hak segala bangsa? Karena seperti yang saya katakan tadi, manusia itu terlahir memang dalam kondisi merdeka, dan sangat sulit ketika manusia terlahir dia harus menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah misalnya di muka bumi ini tanpa adanya kemerdekaan. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, dalam konteks keindonesiaan, setelah Indonesia dijajah 350 tahun oleh bangsa Eropa, kemudian 3 tahun oleh bangsa Asia sendiri yaitu Jepang, yang masuk Indonesia tahun 1943 sampai 45. Dalam rentetan sejarah, semuanya bangsa Indonesia sejak kedatangan penjajah itu sudah berupaya merebut kemerdekaan. Yang perlu dilihat secara jeli adalah kenapa Indonesia yang katanya begitu hebat, banyak orang sakti zaman dulu, kok bisa terjajah selama 350 tahun? Jawabannya sederhana, dan ini inti: karena tidak adanya persatuan. Semua berjuang sendiri-sendiri. Namun yang paling parah adalah ketika Indonesia dijajah oleh Jepang. Memang cuma 3 tahun Jepang itu menjajah Indonesia, tetapi sengsaranya, kesengsaraan, penderitaan, penindasan itu jauh lebih luar biasa dirasakan di bawah jajahan Jepang daripada Eropa, Belanda, Portugis, Inggris, dan lain-lain. Sehingga ada seorang budayawan Surabaya yang bernama Cak Durasim itu mengatakan, "Bekupon omaidoro melok nipon tambah soro." Nippon, Jepang menjajah Indonesia cuma 3 tahun, tetapi penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia itu melebihi 350 tahun ketika dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, kalau soal bagaimana soal kemerdekaan dalam konteks keindonesiaan, jelas seperti yang saya katakan tadi, Bung Karno mengatakan ketika ditanya lebih penting mana antara kemerdekaan dengan keadilan, Bung Karno dengan tegas menjawab, kemerdekaan lebih utama dan lebih penting daripada keadilan. Karena tidak mungkin keadilan akan tercapai tanpa ada kemerdekaan. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa, seluruh rakyat Indonesia sejak awal penjajahan sampai pada akhirnya diproklamirkan kemerdekaan itu, semuanya bergerak untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia.
terutama para pahlawan dari kalangan ulama, santri, sangat tidak bisa dibantah peranannya, kiprahnya dalam merebut perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan.